Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini, di jam-jam yang ngantuk ummahat, tapi mudah-mudahan ummahat tidak tertidur sambil dengar kajian. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan bab penjelasan tentang macam-macam sihir. Bab bayan syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan tentang macam-macam sihir. Kita telah bahas dua dalil ya dari hadis Rasulullah SAW tentang macam-macam sihir. Kita review terlebih dahulu, sudah berapa yang kita bahas macam-macam sihir. Yang pertama, al-iyafah. Masih ingat nggak apa itu iyafah? Iyafah itu melemparkan atau melepaskan burung, kemudian dia akan lihat itu burung terbangnya ke sebelah kirinya atau ke sebelah kanannya. Nah, ini yang dinamakan dengan iyafah. Dan ini banyak dilakukan masyarakat Arab dulu. Kalau mereka ingin bepergian jauh, bisnis, melakukan perjalanan, maka mereka melakukan iyafah ini. Mereka ambil burung, kemudian dilepaskan. Kalau terbangnya ke sebelah kanan, mereka menganggap, oh ini akan membawa keberuntungan buat saya. Tapi kalau ternyata burungnya dilepas, terbangnya ke sebelah kiri, maka itu berarti tanda untuk kesialannya. Makanya bisa jadi dia batalin tuh, oh nggak jadi deh kalau gitu perginya sekarang. Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri. Ini yang dinamakan iyafah. Yang kedua, at-taraq. At-taraq. Apa itu at-taraq? Sudah kita jelaskan juga. Khattul ardi au khattun yukhattu al-ard. Memberikan garis-garis di atas tanah. Atau dia buat garis-garis di atas tanah, yang itu dalam rangka meramal sesuatu. Ini juga salah satu dari bentuk sihir. Yang ketiga, at-tiyaratu. At-tiyarah berarti maknanya adalah menganggap sesuatu sebagai kesialan. Sama seperti masyarakat kita. Kalau ada suatu burung yang nempel di rumahnya, maka itu dianggap, oh ini tanda akan ada yang meninggal dunia.
atau kalau ketiban cicak sial, atau kalau menabrak kucing maka sial. Nah, ini namanya tiara, bagian dari apa? Macam-macam sihir juga. Kenapa tiga ini, ya, fa, torak, dan juga at-tiara dianggap sebagai sihir? Ya, apa alasannya? Karena tiga perkara ini adalah makna dari sihir yang sebabnya tersembunyi. Sesuatu yang sebabnya tersembunyi masih samar, maka itu dinamakan dengan sihir. Dan ini sudah kita bahas hubungannya antara dalil ini dengan bab yang kita sebutkan, bahwasannya tiga perkara ini, yaitu iyafa, kemudian tar, dan juga tiara, Rasulullah sebut sebagai apa? Minal jibti, bagian dari sihir. Kemudian yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, salah satu dari sihir adalah ilmu nujum, ilmu tentang masalah perbintangan, atau yang kita kenal sekarang dengan ilmu zodiak. Kenapa ilmu nujum ini dianggap sebagai ilmu sihir? Maka ulama membagi ilmu nujum jadi dua, kan? Yang pertama ilmu taksir. Apa itu ilmu taksir? Menjadikan perbintangan atau bintang-bintang itu sebagai petunjuk tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Nah, ini yang haram hukumnya. Ini yang jatuh kepada sihir. Mengaitkan antara bintang-bintang dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Nah, ini ilmu nujum yang haram, yang jatuh kepada sihir. Yang Rasulullah bersabda, "Man yaqtabasa syubbatan minan nujum faqad iqtabasa syubbatan minas sihri." Siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia telah jatuh kepada sihir. Tapi ada ilmu perbintangan yang juga dibolehkan, yang disebut dengan ilmu at-tasyir. Apa itu ilmu at-tasyir? Ma yustadallu bihi alal jihati wal awqat. Mempelajari bintang-bintang tapi dalam rangka untuk menunjukkan arah dan waktu. Maka itu tidak terlarang, sebagaimana kalau kita mau sholat, kita ingin tahu arah kiblatnya kemana, maka melalui ilmu perbintangan. Atau juga misalnya berkaitan dengan waktu, apakah masuknya waktu Ramadan, apakah masuknya waktu-waktu hijriyah, maka itu bisa diketahui dengan ilmu falak atau perbintangan. Makanya di sini hubungan antara hadis yang terakhir kita bahas tentang ilmu nujum, kata beliau, mempelajari ilmu nujum dalam rangka untuk menunjukkan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, maka ini jatuh kepada sihir. Salah satu dari bentuk sihir itu seperti itu, yaitu seseorang mengaitkan antara perbintangan dengan kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Nah, yang seperti ini salah satu dari ilmu sihir. Sampai sini ya kemarin 4 bagian dari ilmu sihir yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan kembali dalil yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Syekh Utsaimin rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Walin Nasa'i, dan dari Imam Nasa'i,
min hadisi Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah, bahwasannya beliau berkata, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dalil yang ketiga, ya, perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau yang ngucapin sahabat berarti disebutnya hadis apa, Umar? Kalau yang mengucapkan sahabat disebutnya hadis apa? Nah, kalau yang ngucapin Rasulullah disebutnya hadis marfu. Kalau yang ngucapin sahabat disebutnya hadis apa? Hadis mauquf. Sebutnya hadis mauquf. Ummahat masih ada kan? Enggak ada suaranya. Jadi ini hadis mauquf dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat suatu simpul ikatan, summa nafatha fiha, kemudian dia tiup simpul ikatan tersebut, kata Abu Hurairah, faqad sahara, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Wa man sahara, siapa yang berbuat sihir, faqad asyraka, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah biarkan dia dengan sesuatu tersebut dan Allah tidak akan menolongnya. Hadis riwayat Nasa'i dalam kitab Tahrimud bab tentang hukum dalam sihir. Kita jelaskan Ummahat, apa yang dimaksud dengan membuat simpul ikatan di situ. Yang dimaksud dengan membuat simpul ikatan adalah simpul ikatan tersebut dia buat untuk mencelakai orang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para tukang-tukang sihir. Dia buat simpul-simpul ikatan, kemudian dia lakukan nafas itu. Nafas tadi, dia tiupan yang disertai dengan air liur sedikit. Itu namanya nafas. Kemudian dia tiup tersebut dalam rangka, biasanya itu tukang sihir, untuk menyakiti orang yang dia hasati, menyakiti orang yang memang dia dianggap nggak senang kepada orang tersebut. Nah, ini kenapa kita diminta berlindung, wa min syarrin nafatsati fil uqad. Atau bahkan digunakan untuk apa? Memisahkan suami dengan istrinya. Atau juga bahkan pas akad nikah, itu dibuat simpul ikatan supaya laki-laki ini nggak bisa berhubungan dengan istrinya, atau sebaliknya, sang istri dia jadi nggak suka berhubungan dengan suaminya. Maka yang seperti ini sihir Ummahat, dan ini banyak terjadi, ya. Makanya kita diminta berlindung kepada Allah dari godaan para tukang sihir yang suka meniup buhul-buhul simpul-simpul ikatan ini. Apakah itu dalam rangka memisahkan suami dengan istrinya? Apakah itu dalam rangka membuat orang ini jadi jatuh cinta kepadanya? Atau membuat suami benci kepada istrinya? Yang seperti ini kita diminta berlindung kepada Allah. Dalilnya surah Al-Falaq ayat yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil uqad.
Kita berlindung kepada Allah dari keburukan siapa? Tukang-tukang sihir perempuan yang mereka suka membuat simpul-simpul ikatan atau buhul-buhul dan meniupkannya. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan di sini bahwa meniup simpul ikatan tadi itu bagian dari salah satu sihir. Yang ini menjadi dalil tidak semua kalau orang buat simpul ikatan kemudian dia tiup itu namanya sihir, Mbak. Karena bisa jadi dia tiup mungkin dalam rangka supaya ikatannya lebih kuat, ya, atau mungkin ada yang sengaja dia sembur untuk memudahkan mengikatnya. Maka yang seperti ini tidak jatuh ke dalam sihir. Tapi tadi yang jatuh ke dalam sihir kalau diniatkannya untuk apa? Memisahkan suami dengan istrinya, menjadikan dia jadi suka dengan kepada dia. Nah, yang seperti ini baru jatuh kepada sihir. Dan sihir tersebut jatuh kepada kesyirikan. Ini juga jadi dalil Ummahat. Tidak semua sihir jatuh pada kesyirikan. Makanya kalau kita lihat judul bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyatakan semua sihir itu jatuh kepada kesyirikan. Tapi kapan sihir itu jatuh kepada kesyirikan? Ketika minta pertolongan kepada jin dan syaitan. Maka itu yang jatuh kepada kesyirikan. Kemudian wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah biarkan dia. Allah biarkan tuh maksudnya Allah nggak mau nolong orang ini karena dia bergantungnya kepada selain Allah. Maka Allah jadikan orang ini bersandar kepada benda yang dia bergantung kepadanya. Nah, ini biasanya orang yang bergantungnya kepada jimat-jimat. Orang yang bergantung kepada jimat-jimat, Allah biarkan tuh dia bergantung kepada jimat. Maknanya Allah biarkan, Allah nggak akan tolong dia, karena dia bergantungnya kepada makhluk. Ya. Kemudian juga orang yang bergantung kepada benda-benda keramat, apakah keris, apakah batu, apakah cincin, yang seperti ini juga Allah biarkan dia bergantung tersebut dan Allah nggak akan tolong dia. Yang ketiga juga bergantung kepada kuburan-kuburan orang soleh. Hatinya selalu terpaut dengan kuburan orang soleh. Kalau dia ada hajat, selalu datang ke kuburan orang soleh ini. Kalau dia ada masalah, datangnya ke kuburan orang soleh ini. Ini maknanya apa? Hatinya bergantung kepada kuburan tersebut. Maka siapa yang bergantung kepada kuburan tersebut, Allah biarkan dia bergantung kepadanya dan Allah tidak akan menolongnya. Dan ini maknanya, siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah biarkan dia bergantung kepada sesuatu tersebut, maknanya Allah tidak akan menolongnya. Ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, nggak boleh seorang mukmin itu menyandarkan urusannya, menggantungkan segala keberuntungan dan kesialannya, tapi kepada makhluk selain Allah, kepada jimat-jimat, benda keramat, kuburan-kuburan, nggak boleh. Karena siapa yang bergantung kepada selain Allah, pasti dia akan kecewa. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, pasti dia akan kecewa. Ya, makanya di sini, ya, kata Syekh Utsaimin, sebagian manusia, ya, apabila dia terkena sihir berupa apa tadi?
tiupan-tiupan buhul tukang sihir, tapi dia malah berobatnya itu datang kepada tukang sihir lagi. Dan dia bergantung kepada tukang sihir tersebut. Dia bukan datang kepada siapa? Orang yang ahli ruqyah, orang yang bisa melakukan pengobatan-pengobatan yang dibolehkan syariat. Tapi dia datangnya kepada tukang sihir lagi. Makanya ini nggak boleh ummahat. Ada orang kena sihir, datangnya ke tukang sihir lagi. Ini adalah kebatilan dan jatuh juga dia kepada kesyirikan. Makanya kata Syekh Utsaimin, harusnya orang yang terkena sihir dia bersandarnya kepada Allah, melakukan ruqyah, pengobatan-pengobatan yang syar'i, doa-doa yang syar'i, zikir-zikir yang disyariatkan untuk meruqyah, bukan malah datang kepada dukun lagi. Makanya beliau ingatkan dengan firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakalnya, bersandarnya hanya kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Maka jika engkau tawakalnya hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala apa yang engkau inginkan. Tapi sebaliknya, siapa yang bergantung kepada makhluk, maka Allah biarkan dia dan Allah tidak akan menolongnya. Siapa yang tawakalnya kepada makhluk, maka dia bertawakal kepada sesuatu yang lemah, yang tidak berdaya, yang gak punya kekuatan apa-apa. Makanya hadis ini mencakup di dalamnya bahwa kita bersandar hanya kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Kita katakan kepada makhluk, kita nggak butuh kepada mereka. Kita nggak minta-minta kepada mereka. Kita nggak bergantung kepada mereka. Tapi sebaliknya, kalau kepada Allah, kita nggak bisa tidak meminta kepada Allah sehari saja. Karena kita semuanya menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah saja. Maka jadikan diri kita merasa cukup dari bantuan manusia, tapi kita tawakalnya hanya kepada Allah saja. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang dia justru doanya kepada selain Allah, karena mereka itu lemah, mereka itu nggak punya kekuatan apa-apa, makhluk itu nggak berdaya. Makanya Allah sampai berfirman dalam surah Al-Qasas ini ya, wa man adallu, Al-Qasas ayat 50, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang berdoanya kepada selain Allah. Padahal kata Allah, la yastajibulah, padahal mereka itu makhluk-makhluk nggak bisa apa? Nggak bisa mengabulkan doa tersebut ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat nanti. Jadi sangat merugi sekali itu orang yang menjadikan doanya kepada selain Allah, sudah tahu mereka nggak bisa ngabulin doa mereka sampai hari kiamat. Ya, kita lihat munasabahnya. Apa hubungannya antara hadis ini dengan judul bab yang kita bahas tentang macam-macam sihir? Kata beliau, annaha ula'il ladzina yata'allaquna bis-sihri, mereka orang-orang yang sering bergantung kepada ilmu sihir atau sihir, mereka menjadikan ya benda-benda yang mereka gantungkan itu ya sebagai sesuatu yang mereka bergantung kepadanya. Ya. Jadi mereka menjadikan benda-benda itu yang mereka doa kepada benda itu. Mereka berharap kepada benda itu dan mereka bergantung kepada benda tersebut. Tadi kan tukang sihir itu ngapain buatnya? Buat simpul ikatan.
Simpul ikatan itu mereka yakini apa? Bisa mencelakai orang, bisa memisahkan suami dengan istrinya. Makanya tukang sihir itu tawakalnya kepada simpul ikatan itu. Mereka jadikan, oh ini nih, kena tuh orang yang saya sihir. Makanya kenapa dimasukkan ke dalam apa? Salah satu jenis sihir. Karena tukang sihir itu biasanya mereka bergantungnya kepada apa? Benda-benda mati. Mereka jadikan itu sebagai wasilah, minta pertolongan kepada syaitan, dan mereka bergantungnya kepada benda-benda yang mereka jadikan sihir tersebut. Padahal akhir dari perkara tersebut penyesalan dan juga kerugian saja. Ya, hanya penyesalan dan kerugian saja, karena yang mereka lakukan bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Ini jenis sihir yang keberapa? Yang kelima. Ini diingetin umahat, sudah 5 ini kita. Ya, yang pertama apa tadi? Yafa. Yang kedua at-tarak. Yang ketiga at-tiyara. Yang keempat ilmu nujum. Yang kelima apa ini yang kelima? Uqdah atau simpul ikatan yang ditiup. Yang keenam banyak ini dilakukan kaum muslimin. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu adhu? Adhu itu adalah namimah, menukil perkataan dari orang lain kemudian disampaikan kepada orang yang itu memecah belah di antara manusia. Kata Syekh Utsaimin, ala itu adatu istiftah, kata pembuka. Apa tujuannya? Wal ghardu tanbihul mukhatab wal i'tina'u bima yulqi ilaihi li ahammiyati. Tujuannya supaya lawan bicara kita lebih perhatian dengan apa yang akan kita sampaikan. Karena yang kita sampaikan itu perkara yang penting. Makanya ummahat lihat di Al-Quran dan Sunnah, kalau ada kata-kata ala, itu untuk mengundang perhatian kita, oh berarti penting tuh, yang ingin Allah dan Rasulnya sampaikan. Contoh misalnya dalam Al-Quran apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ketahuilah. Kalau dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam segumpal daging ini ada hati. Maka ala itu digunakan untuk kata pembuka supaya lawan bicara kita lebih memperhatikan, karena yang akan kita sampaikan adalah perkara yang penting. Hal al-istifham litashwik, hal itu kata tanya tapi dalam rangka untuk mengundang orang yang mendengarkan supaya lebih fokus, supaya dia jadi penasaran tuh. Itu pakainya hal. Unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian. Naba itu kan berita yang penting, berita yang besar. Mal adhu, apa adhu itu? Kata Rasulullah, adhu itu adalah an-namimah. Apa itu namimah? Menukil perkataan dari A kepada si B
kemudian si B juga dinukil perkataannya untuk disampaikan kepada si A, supaya keduanya saling benci dan bermusuhan. Ini yang disebut dengan namimah. Nah, coba umahat, kenapa namimah ini bagian dari sihir? Tahu nggak alasannya, umahat? Hah? Kenapa namimah disebut bagian dari sihir? Nadu domba disebut dengan bagian dari sihir. Kenapa? Hah? Apa alasannya? Kenapa namimah, ngadu domba, itu termasuk bagian dari sihir? Di mana alasan yang bisa jadi korelasi dengan hadis ini? Hah? Karena namimah sama efeknya, tujuannya dengan sihir. Apa tujuan dan efek dari namimah? Sama-sama merusak hubungan dua orang atau lebih. Kan Allah berfirman seperti itu kan tentang ilmu sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir itu memisahkan, memutuskan antara suami dengan pasangannya. Kalau namimah bahkan efeknya lebih besar, Maha. Karena kenapa? Yang dia rusak hubungannya itu bukan hanya individu dengan individu, Pak. Bisa jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka di mana korelasinya, Umahat? Kalau namimah itu dianggap sihir karena sama-sama memiliki apa? Efek, tujuan yang sama. Apa efek dan tujuannya? Sama-sama merusak hubungan sesama muslim atau juga hubungan sesama saudara dan sesama suami istri. Inilah kenapa namimah itu dianggap bagian dari sihir, ya. Al-adhu itu secara bahasa maknanya adalah memutuskan atau memisahkan. Makanya dia muradif, persamaan kata dengan namimah. Karena namimah itu maknanya adalah seseorang mengambil perkataan dari temannya, dia sampaikan lagi kepada temannya yang lain supaya dua-duanya berantem, supaya dua-duanya bermusuhan. Ada si C misalnya, C bilang kepada si A, tadi tuh si B jelek-jelekin kamu, dia celak kamu. Kemudian akhirnya A marah juga, dia cela lagi B. Datang lagi tuh si C kepada B. Ya, kata si C kepada B, tadi A tuh jelek-jelekin kamu, B. Akhirnya supaya apa? Supaya dirusak hubungannya. Yang tadinya dekat, bersahabat, selalu bareng, menjadi rusak hubungannya. Ini yang disebut dengan namimah. Ya, kenapa namimah disebut sihir? Karena sama, merusak hubungan, memecah belah antara manusia, yang itu sama tuh dengan efek dari sihir, tujuan sihir, yaitu memisahkan suami dengan istrinya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wan namimatu min kaba'ir dzunub. Namimah itu bagian dari dosa besar, dan dia menjadi sebab diazabnya seseorang di dalam kubur. Hadisnya familiar ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban. Kemudian Rasulullah bersabda, dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu la yastanzih minal baul,
tidak bersih setelah cebok dari buang air kecil. Yang kedua, yamshi bin namimah. Dia suka jalan ke sana kemari, sukanya ngadu domba. Maka ini diantara besarnya dosa namimah, diancam dengan azab kubur. Yang kedua, wa min asbabi hirmani duhulil jannah. Namimah itu efeknya menjadi sebab seseorang nggak bisa masuk ke dalam surga. Tapi yang dimaksud di sini nggak bisa masuk langsung ke dalam surga, tapi dia harus nunggu dulu di neraka dalam waktu yang lama. Ini yang dimaksud ya. Karena mukmin itu selama dia masih memiliki iman sebesar biji dzarrah, dia nggak akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka yang dimaksud sebab dia terhalangi masuk surga, dia nggak bisa langsung masuk surga. Tapi dia harus mampir dulu di neraka, dan dia dalam waktu yang lama di neraka baru nanti bisa ke surga. Dalilnya, orang yang suka berbuat namimah, dia nggak bisa masuk surga secara langsung. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Nah, ini dalil yang menunjukkan mengadu domba atau namimah itu adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Ya. Kemudian juga bukti namimah ini termasuk dalam dosa besar. Rasulullah, Allah mencela orang yang suka berbuat namimah ini. Di antaranya dalam firman Allah surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binami. Kata Allah, jangan kalian taati orang-orang yang banyak bersumpah dan dia mencaci atau mencela. Hammazim masya'im binami. Dia juga mencela dan dia juga kalau jalan ke sana kemari sukanya berbuat namimah. Nah, ini dalil namimah itu salah satu dari dosa-dosa besar. Bahkan efeknya ummahat itu bisa melebihi sihir. Kalau sihir itu kan memisahkan apa? Suami dengan istrinya saja. Tapi kalau namimah ini bisa memisahkan satu kelompok kaum muslimin dengan kelompok kaum muslimin yang lain. Karena dia tujuannya apa? Menimbulkan kebencian, permusuhan. Maka efeknya kata ulama itu bisa lebih besar dari sihir. Kalau sihir cuma misahin suami dengan istrinya saja, kalau namimah bisa memisahkan antara satu desa dengan desa lain. Satu orang kampung dengan orang kampung yang lain. Satu kampung bisa musuhan, bisa berantem. Gara-gara apa? Namimah, diadu domba. Bahkan satu negara muslim itu bisa perang dengan negara muslim yang lain gara-gara apa? Namimah. Berarti efeknya lebih besar nggak, Mahan? Lebih besar efek buruknya. Namimah ini bisa mengalahkan efek dari sihir tadi. Makanya dimasukkan ke dalam salah satu jenis sihir. Karena tujuannya, efeknya itu hampir sama dengan sihir, memisahkan manusia dengan manusia yang lain supaya timbul dendam dan permusuhan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, kalau kita perhatikan lau ta'ammalna nusus asy-syar'iyyah, kalau kita perhatikan dalil-dalil syar'i, nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, lawajadnaha tuharimu kullama yakunu sababan littafarruq wal qati'ah. Kita dapatkan
nas-nas syariat itu sudah mengharamkan terlebih dahulu setiap perkara yang bisa mendatangkan permusuhan dan kebencian kepada sesama muslim. Jadi setiap perkara umat yang itu bisa memecah belah kaum muslimin sudah diharamkan oleh syariat terlebih dahulu. Apa diantaranya? Namimah ini. Namimah ini bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Bisa menyebabkan apa? Saling berkelahi antara muslim. Makanya sudah diharamkan oleh syariat. Apalagi contohnya, di sini dikasih contoh, nggak boleh menjual barang yang sudah dijual saudara muslimnya. Si A sudah sepakat sama B, mau beli jamnya milik si B. Tiba-tiba datang si C kepada A. Kamu berapa itu bayarin jamnya B? Kata si A, 500.000. Udah batalin aja. Nanti saya kasih kamu jam yang sama mereknya cuma 300.000 saja. Perkara seperti ini membuat permusuhan nanti tuh antara B dengan A. Karena dia batalkan, dia malah jual kepada orang lain. Ya. Kemudian juga perkara yang diharamkan oleh syariat karena bisa menimbulkan permusuhan, wala yakhtubi rajulu ala khitbati akhi. Tidak boleh seorang laki-laki melamar seorang wanita muslimah yang sudah dilamar. Yang sudah dilamar ini sudah diterima juga lamarannya. Kalau sudah dilamar tapi belum diterima masih boleh. Tapi kalau lamarannya sudah diterima maka nggak boleh itu dilamar lagi. Karena Rasulullah melarang tidak boleh mengkhitbah, melamar wanita yang sudah dilamar saudara muslimnya dan sudah diterima. Maka nggak boleh untuk dibatalkan. Ya. Nah ini diantara macam-macam sihir juga yaitu berbuat namimah. Dia mengambil perkataan dari orang lain supaya orang lain ini menjadi berantem, bermusuhan, berpecah belah dengan saudara muslim yang lainnya. Nah ini termasuk salah satu jenis sihir. Makanya umahat kita ini kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu tapi di atas tauhid yang benar. Bukan sekedar kita bersatu saja, tapi di atas tauhid dan sunnah Rasulullah. Maka setiap perkara yang bisa mendatangkan kerusakan hubungan, kebencian, permusuhan, maka itu harus dihindari. Makanya syariat juga mengharamkan kita bersikap ta'assub. Apa itu ta'assub, Umar? Ta'assub itu fanatik. Ta'assub pakai ain. Ta'assub artinya fanatik. Fanatik kepada kelompok tertentu, fanatik kepada golongan tertentu, fanatik kepada klub bola tertentu yang sampai hari ini ya nggak selesai-selesai itu. Mereka para fans sepak bola dalam negeri. Makanya akan menimbulkan apa? Permusuhan, menimbulkan benci. Ya, gara-gara bola aja saling mereka berperang. Na'udzubillah. Yang seperti ini diharamkan. Kenapa fanatik itu dilarang? Karena itu bisa menyebabkan apa? Benci dan permusuhan kepada sesama muslim. Makanya Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ilal jahili ila asabiyah." Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaysa minna man qatala ala asabiyah.
walaysa minna man mata ala asabiyyah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah memberi peringatan nih kepada orang yang ta'assub, sukanya fanatik. Kata Rasulullah, bukanlah dari golongan kami orang yang ngajak pada fanatisme. Bukanlah golongan kami orang yang berperang karena fanatisme. Bukanlah golongan kami orang yang mati karena masih membawa fanatisme. Nah, lihat umahat, larangan kita untuk bersikap apa? Ta'assub. Makanya para ulama dari dahulu ini, 4-5 mazhab selalu tuh ngajarin kita untuk ikut Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan tidak ta'assub fanatik kepada guru tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu. Nggak boleh. Karena kenapa? Karena kita akan membelanya secara membabi buta, nggak peduli salah atau benar, pokoknya dia kelompok saya bela. Ini kesalahan hari ini yang akhirnya membuat apa? Membuat permusuhan, rasa benci di antara kaum muslim. Termasuk ummahat yang suka menyebabkan kaum muslimin ini saling berantem, berpecah belah, itu mereka yang suka motong-motong video itu. Sengaja pengen ngadu domba memang. Ya, video ustadz ini dipotong. Maka seolah-olah ustadz ini ya telah mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan Allah. Nah, itu tuh yang menjadi bahaya tuh, yang suka motong-motong video, mereka masuk tuh kepada nama orang yang suka mengadu domba. Ya, maka jangan sampai seseorang sengaja dia lakukan itu. Dia potong video ustadz ya, kemudian dia potong lagi video ustadz yang satunya, yang akhirnya pengikutnya jadi pada berantem. Padahal video lengkapnya nggak bermakna seperti itu. Maka ini masuk ke dalam kategori apa? Nama suka mengadu domba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang terakhir, sihir yang keberapa umat? Yang ketujuh. Dalil yang keberapa ini? Dalil yang kelima ya. Walahuma maksudnya dan dari Bukhari dan Muslim juga. Ani bani Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari retorika yang fasih itu adalah sihir. Nah, jenis yang terakhir ini tidak semuanya sihir, bahkan ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka kita jelaskan di sini apa yang dimaksud bayan di sini. Yang pertama, Rasulullah gunakan kata inna. Inna itu kan kalau dalam gramatikal bahasa Arab untuk menguatkan, menegaskan. Sesungguhnya minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari retorika yang fasih itu ada yang jatuh kepada perbuatan sihir. Apa yang dimaksud dengan min di sini? Nah, ulama beda pendapat, teman. Min dalam hadis ini sebagian ulama berpendapat min di sini litab'id, dan ini mayoritas ulama. Min di sini maknanya apa? Sebagian. Adapun ada lagi yang satu memahaminya, min di sini adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenisnya,
Berarti semua retorika yang fasih itu adalah haram menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama yang dimaksud di sini sebagian saja dari orang yang punya retorika fasih itu dianggap dia telah melakukan sihir. Ya. Kita lihat di sini penjelasan bahwasannya makna dari bayan adalah al-fasahatu allati tusbil uqul wa tughayyirul afkar. Retorika yang fasih. Jadi dia kalau ngomong tuh bisa mempengaruhi para audiens. Makanya dianggapnya sebagai apa? Sihir. Dan ini bahaya Kalau orang yang melakukan ini adalah orang yang paham agama tapi manhajnya menyimpang. Retorikanya bagus tapi dalam rangka membela apa? Kebatilan, bukan kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Dia gunakan fasihnya dia, lancarnya dia dalam beretorika, tapi dalam rangka apa? Membela kebatilan. Beda dengan orang yang memang dia diberikan oleh Allah nikmat berupa apa? Retorika yang fasih. Tapi dia gunakan itu untuk membela kebenaran. Nah, ini kan pahala. Karena memang retorika itu berasal dari Allah. Dalilnya kan surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman, apa ya keduanya? Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepada kalian al-bayan, retorika yang fasih. Maka tidak semua retorika yang fasih itu dianggap sebagai sihir. Tapi kapan dia dianggap sihir? Kalau itu dalam rangka membela kebatilan dengan kefasihan lisannya. Makanya di sini dijelaskan bayan itu ada dua macam, kata Syekh. Retorika yang fasih itu ada dua macam, Yang pertama, bayanun la budda minhu. Retorika atau perkataan yang harus orang itu bisa semuanya dengan retorika tersebut. Itu namanya retorika juga, bayan. Tapi maksudnya seseorang itu nggak akan bisa lepas dari retorika ini. Apa contohnya? Contohnya dia pengen makan, lapar, maka dia akan menggunakan kalimat apa? Wahai ibu, bapak, sungguh saya lapar. Maka itu disebutnya bayan juga. Tapi bayan yang seperti ini tidak masuk dalam kategori sihir. Adapun bayan yang kedua, itu ada yang maknanya fasahatut tamah. Apa itu fasahatut tamah? Retorika yang fasih dan kuat. Retorika yang fasih itu bisa menjadi baik kalau dalam rangka membela kebenaran. Tapi ada yang bahaya, retorikanya fasih tapi membela kebatilan. Apa itu? Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya. Menafsirkan Al-Quran tidak merujuk lagi kepada para ulama salaf terdahulu. Nah, ini bisa jadi tuh kalimat yang keluar dalam retorikanya itu akhirnya menolak. Ya. Akhirnya dia membela kebatilan. Nah, ini yang bahaya, Ini kan yang terjadi kepada orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu kan pintar ngomong, bahasanya tuh dikemas dengan bahasa yang intelek. Ya. Tapi dalam rangka apa? Membela kebatilan. Makanya orang yang seperti ini
dinamakan melakukan sihir. Karena bisa jadi orang yang mendengar tuh langsung terkagum-kagum dengan pembicaraan orang liberal ini. Seolah-olah benar, padahal kalimatnya batil kalau dia mengetahui ilmunya. Seperti orang liberal misalnya mengatakan, tentang mereka bela Ahmadiyah itu. Kata mereka kan, memang nama yang disebut itu bukan Muhammad, ya, kan memang Ahmad yang ada dalam Al-Quran. Maka mereka bisa jadi benar karena penafsiran Ahmad di sini ya Ahmad, bukan Muhammad. Mereka lupa nama Rasulullah itu selain Ahmad juga banyak. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, ya, sesungguhnya beliau memiliki beberapa nama, ya, diantaranya Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, ya. Nah ini lihat Umahat, bagaimana kalau orang itu retorikanya bagus, tapi dia gunakan untuk bela kebatilan, bahaya. Ya, ada lagi orang membela musik itu halal, sampai dia katakan, oh di Al-Quran ada itu surah para pemusik. Ya, lihat kan kalau orang retorikanya fasih tapi membela apa? Kebatilan. Akhirnya orang awam, oh iya ya ternyata ada tuh. Ya, ada surah yang namanya para pemusik, subhanallah. Ya, auzubillah. Ya, padahal jelas di situ bahwa adalah para penyair bukan para pemusik. Ya. Nah ini kadang syubhat-syubhat seperti ini itu datang dari orang yang fasih tuh, lisannya dia mampu berargumen padahal isinya adalah kebatilan-kebatilan saja. Makanya kenapa dinamakan sihir. Kemudian beliau jelaskan makna sebagian retorika itu adalah sihir, maka sihir yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki retorika yang fasih. Kenapa orang yang punya retorika fasih itu dianggap melakukan sihir? Karena retorika itu menawan akalnya. Menawan akalnya. Bahkan akan menjadikan retorika itu bisa tuh. Dengan retorika seseorang, dia bisa menjadikan antara suatu kelompok dengan kelompok lain menjadi berkelahi. Ya. Atau dia jadikan sesuatu yang batil seolah-olah jadi hak. Karena begitu kuatnya retorikanya orang ini. Kayaknya hati-hati umat ya dengan ya sebagian dai-dai yang memang mereka retorikanya itu luar biasa. Ya, atau bahkan cendikiawan-cendikiawan yang dianggap sebagai kaum intelektual, tapi kalau bicara agama semaunya, pakai akalnya, kemudian pakai ya logikanya, semaunya saja, nggak bersandar kepada dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Makanya ini nih yang dinamakan sebagian retorika itu adalah sihir apabila digunakan untuk apa? Membela kebatilan, membungkam kebenaran, menghilangkan kebenaran justru. Nah itu mereka lakukan melalui retorikanya, maka inilah yang disebut dengan sihir. Nah ini yang dimaksud firman Allah Ta'ala, firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, inna minal bayani la sihra.
Sesungguhnya sebagian, ingat ya, sebagian saja dari retorika itu ada yang jatuh kepada sihir. Tadi, apabila retorika yang fasihnya digunakan untuk membela kebatilan, sehingga orang yang dengar itu menjadi mengikuti kebatilan tersebut dan malah menjauh dari kebenaran, maka inilah yang disebut inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian dari retorika itu maknanya adalah sihir. Berarti punya retorika yang fasih itu terpuji atau tercela, Mak? Terpuji atau tercela? Maka jawabannya tidak terpuji, tidak tercela, tapi tergantung yang ia gunakan retorika itu. Ia gunakan untuk membela kebenaran atau membela kebatilan. Kalau dia melakukannya dalam rangka membela kebenaran, maka itu terpuji. Sebagaimana Abdullah bin Abbas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahi orang-orang Khawarij. Abdullah bin Abbas punya retorika yang bagus, retorika yang fasih, faham Al-Quran juga. Beliau sebaik-baik penafsir Al-Quran. Makanya beliau yang diutus untuk membantah apa? Syubhat-syubhatnya orang-orang siapa? Orang Khawarij. Makanya dipatahkan kan tuh syubhatnya orang Khawarij. Karena retorika Abdullah bin Abbas baik, beliau kasih ilustrasi-ilustrasi untuk mengembalikan orang Khawarij ini kepada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, hubungan antara hadis tadi, sesungguhnya sebagian dari retorika itu adalah sihir, dengan judul bab. Apa hubungannya? Hubungannya, kata beliau, pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang sangat bijak, karena beliau tidak memvonis judul bab yang beliau berikan bahwa itu semuanya jatuh kepada kesyirikan. Makanya beliau hanya kasih judul bab pembahasan tentang macam-macam sihir. Beliau nggak menghukuminya satu persatu, karena tidak semuanya sihir jatuh kepada kesyirikan. Ada sihir yang dia nggak syirik tapi jatuhnya kepada dosa besar. Ada yang sihir tapi dia nggak jatuh, tidak hanya jatuh dalam dosa besar tapi juga jatuh pada kesyirikan. Ya. Kenapa? Ada yang nanya, Mahat? Enggak. Hah? Ada yang nanya apa suara anak-anak? Kirain ada yang nanya. Jadi itu hubungannya antara hadis terakhir ini, bahwasannya tidak semua sihir itu jatuh kepada kesyirikan. Ada yang jatuh kepada dosa besar, ada yang jatuh juga kepada dosa yang biasa. Maka sihir itu pun bertingkat-tingkat hukumnya. Tidak semuanya jatuh kepada kesyirikan, ada yang jatuh kepada dosa besar, ada yang jatuh pada dosa yang lebih kecil dari dosa besar. Yang itu semua dimaksudkan untuk melihat mana yang tujuannya itu sama dengan sihir. Maka itulah yang jatuh kepada perbuatan sihir. Kalau ada perkara-perkara yang dia ternyata tujuannya sama dengan sihir, maka itu dijatuhkan sebagai salah satu dari bentuk-bentuk sihir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, Ummahat? Ustaz, izin bertanya, pertanyaan di luar tema. Pada saat kita sholat, setelah membaca Al-Fatihah, kita ingin membaca potongan surat. Apakah dimulai dengan basmalah atau ta'awuz saja? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, jazakillah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, memang kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau bacanya ternyata itu dari pertengahan surat. Apakah kita baca juga setelah Al-Fatihah? Nah, ini perlu diketahui, Ummahat. Al-Fatihah itu merupakan Al-Quran. Maka harusnya baca isti'adzahnya sebelum baca Al-Fatihah. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, di situ kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai, amin, kita baca potongan surat, nggak perlu baca basmalah, nggak perlu baca isti'adzah juga. Karena yang disyariatkan baca basmalah kapan? Kalau itu di awal surat. Karena kalau setiap permulaan surat itu ada basmalahnya, itu baru disyariatkan. Tapi kalau bacanya di tengah surat, maka nggak disyariatkan baca basmalah. Adapun baca isti'adzahnya bukan setelah Al-Fatihah, tapi sebelum Al-Fatihah tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ana izin bertanya. Ana merasa sangat tenang apabila Ana lengkap dan panjang berdoa zikir pagi dan petang. Kalau pendek-pendek merasa kurang. Apakah ini termasuk syirik? Karena Ana takut malah bersandar kepada kalimat-kalimat tersebut, bukan kepada Allah secara langsung. Padahal maksudnya mungkin bukan begitu, Ustaz. Iya, jazakillah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, bacaan zikir pagi petang itu kan di dalamnya ada bacaan Al-Quran juga. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Yang itu bagian dari doa. Dan kalau kita bergantung kepada doa ini, yang nggak masuk dalam syirik, karena itu adalah kalamullah. Ketika kita bergantung dengan doa-doa yang kita panjatkan, itu sebetulnya sama, kita bergantungnya memang kepada Allah. Nah, ini yang harus dipahami, bukan bergantung kepada kalimat-kalimat tadi. Kalimat-kalimat tadi itu justru isinya kan doa semuanya. Yang itu bagian dari permintaan kita kepada Allah. Kalau itu berupa permintaan kepada Allah, berarti kita tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya hendaknya membaca zikir-zikir pagi dan petang itu diiringi dengan kita memahami dan meresapinya. Supaya nggak seperti mantra. Tahu mantra kan, Umar? Dibaca doang, mulutnya komat kamit, tapi nggak paham isinya, tapi nggak diresapi. Nah, itu baru namanya apa? Mantra. Tapi kalau zikir itu diresapi, difahami, pasti akan muncul ketenangan. Dari mana kita tahu pasti muncul ketenangan? Kan Allah yang bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kalian tenang. Zikir yang seperti apa? Yang diucapkan dengan lisan, diresapi dengan hati, difahami dengan akal kita. Itu tuh zikir yang membawa ketenangan kepada hati dan jiwa kita. Jadi bukan sekedar lisannya yang bergerak berbicara, tapi juga hatinya memahami, akalnya meresapi, mentadaburi makna dari zikir-zikir yang kita baca. Jangan baca la ilaha illallah tapi masih rajin ke dukun juga. Bacanya la ilaha illallah tapi masih nyimpan jimat juga. Bacanya la ilaha illallah tapi masih percaya dengan angka sial, bulan sial, hari sial. Ini berarti bertolak belakang dengan zikir yang dia ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan jamaah pernah mendengar kabar Aisyah radhiyallahu anha pernah disihir. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dapat mengetahui dirinya disihir ya, sehingga beliau dapat meruqyah dirinya. Allahu a'lam, mana nggak tahu ini hadisnya. Umahat tahu Aisyah disihir? Umahat ada yang tahu? Hah? Riwayat Aisyah disihir? Hah? Tahu? Kalau Anda nggak tahu, Umahat lebih tahu mungkin? Hah? Enggak juga, benar. Wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Barangkali yang bertanya bisa mendatangkan riwayatnya. Aisyah pernah disihir kemudian meruqyah dirinya sendiri. Tapi coba nanti Anda cari. Barangkali memang Anda belum tahu riwayat itu dan ternyata ada gitu ya. Yang Anda tahu Rasulullah kan yang disihir. Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Yang itu menjadi sebab turunnya dua surah Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kemudian di situ Rasulullah diruqyah oleh malaikat. Rasulullah juga diruqyah oleh Aisyah juga. Makanya Rasulullah kan ditawari ruqyah sama Aisyah, Rasulullah nggak menolaknya. Karena itu tawaran ya. Yang nggak boleh itu kalau kita minta untuk diruqyah. Adapun kalau ditawarin ya boleh kita nerima, maka itu nggak masuk dalam minta ruqyah. Nah itu yang Anda tahu, Rasulullah yang disihir. Adapun Aisyah disihir, Anda belum tahu. Coba nanti Anda cari-cari lagi, apakah memang ada riwayat yang sahih yang menyatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz Afwan izin bertanya, jika ada Ustadz yang mengajarkan tauhid untuk orang awam, namun Ustadz tersebut sering ngungkit-ngungkit jasanya dalam mengajarkan tauhid. Kalau diberi hadiah, Ustadz tersebut juga bilang, hadiahmu ini nggak sebanding dengan tauhid yang sudah saya ajarkan. Ini bukan anak kan maksudnya, Umat. Ya. Kalau anak sih kayaknya nggak pernah bilang begitu. Ya. Apakah layak jika terus ngaji dengan ustadz yang seperti itu?
Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahu a'lam ya. Allah memang ada ustadz yang suka mengungkit-ungkit jasanya seperti ini, ya. Apakah layak untuk terus ngaji dengan ustadz seperti itu? Kalau memang ustadz itu jatuh dalam kekeliruan tadi ketika mengucapkan itu, apakah dia keceplosan, apakah dia spontan, maka kalau dia ternyata menarik kembali ucapannya, ya tetap boleh mengaji dengan ustadz yang seperti itu. Karena bisa jadi mungkin dia emosi, dia pikirannya lagi banyak masalah, akhirnya keluar tuh kata-kata seperti itu. Hadiahmu nggak sebanding dengan tauhid yang saya ajarkan. Bisa jadi kan, ustadz namanya kan juga manusia, kadang jatuh kepada perkara yang seperti itu. Kalau sudah diingatkan, tapi dia kekeh bahwa itu ucapannya nggak akan dia tarik lagi, maka lebih baik tidak mengambil ilmu dari ustadz yang seperti itu. Kalau memang sudah dikasih nasihat, disadarkan, tapi dia tetap kekeh dengan apa yang dia pegang tersebut, maka yang seperti ini jangan lagi diambil ilmunya. Tapi kalau dia ternyata rujuk dari ucapannya, dia kembali kepada kebenaran dari ucapan yang salah tersebut, maka boleh tetap untuk mengambil ilmu dari ustadz yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, sama atau beda maknanya? Sama atau beda? Oh, sama atau beda maknanya meninggal secara husnul khatimah dengan secara syahid. Tentu ada perbedaan di antara keduanya. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah belum tentu dia mati syahid. Tapi orang yang dia mati dalam keadaan syahid, maka dia masuk ke dalam orang yang wafat dalam husnul khatimah. Jadi orang yang wafatnya husnul khatimah belum tentu dia mati syahid. Karena orang yang mati syahid, Rasulullah sebutkan ada 5 kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu asyuhadaul khamsah dalam hadis Bukhari. Orang yang mati syahid ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang wafat karena tertimpa wabah penyakit. Yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal karena memiliki penyakit yang ada dalam perutnya. Yang ketiga sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Yang keempat al-gharik, orang yang tenggelam. Yang kelima al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ada lagi hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud, wanita yang wafat karena melahirkan. Walaupun dia wafatnya dalam keadaan nifas, tidak pas melahirkannya, tapi dalam keadaan dia nifas, kemudian meninggal, menurut sebagian ulama dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Jadi perbedaannya di situ, Pak. Bisa jadi orang husnul khotimah, contoh orang wafat dalam keadaan dia baca Al-Quran, itu husnul khotimah, tapi belum tentu dia mati syahid. Ada orang wafat dalam keadaan sholat, ada orang wafat dalam keadaan dia khutbah Jumat, maka yang seperti ini dia husnul khotimah, tapi belum tentu mati syahid. Karena orang yang mati syahid lebih besar keistimewaannya.
yang sering kita sebutkan, ada 6 keistimewaan orang yang mati syahid itu. Dosanya diampuni seluruhnya kecuali hutangnya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan keamanan di padang mahsyar nanti, dihilangkan kesedihan dan kegelisahannya. Kemudian dipakaikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Kemudian diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Itu khusus untuk orang yang mati dalam keadaan syahid. Barakallahu fikum Ustaz wa fikum barakallah. Afwan, orang yang sering kesurupan, di antara ciri-cirinya, di antara ciri-ciri orang yang terkena sihir ya Ustaz. Sebentar, kesurupan itu bisa jadi karena sebab sihir, bisa jadi juga bukan karena sebab sihir. Ada orang kesurupan karena dia nggak berzikir kepada Allah, menghayal, otaknya kosong, hatinya juga kosong. Yang seperti ini setan masuk. Ya, maka ketika setan masuk, maka bisa jadi itu bukan sihir kan, karena setan aja masuk ke dalam tubuhnya. Beda dengan orang yang memang kesurupannya itu karena diguna-guna. Apakah dikirimin santet, apakah dikirimin pelet. Pelet maksudnya supaya dia jadi cinta kepada orang lain atau cinta kepada orang yang memeletnya. Ya, maka yang seperti ini baru itu masuk dalam kategori sihir. Ada orang yang kesurupan, mungkin tadi dia hanya apa? Orang yang kemasukan syaitan saja. Dia jadi kesurupan, tapi bukan karena melalui ilmu sihir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Asar jam berapa, Mah? 5:10. Satu lagi, afwan Ustaz, jika bersendawa, kadang muntah, jika dalam membantu pijit atau ngerik seseorang itu karena masuk syaitan dan harus diruqyah. Sendawa kemudian muntah. Muntahnya karena dia membantu pijit atau ngerik seseorang yang kemasukan syaitan dan harus diruqyah. Wallahu a'lam. Kalau memang sebabnya tidak diketahui dan ini di luar penyakit medis, kenapa kok sendawanya sampai muntah? Apakah karena dia masuk angin gitu? Atau menurut penelitian dokter ada penyakit tertentu, yaitu bukan sihir. Tapi kalau ternyata menurut penelitian para ahli kesehatan, ahli kedokteran, ini sendawa disertai muntahnya nih, nggak jelas ini kenapa. Nah, apa sebabnya? Yang seperti ini baru dinamakan dengan dia terkena sihir. Maka obatnya dia harus diruqyah. Tapi dia harus pastikan dulu tuh kepada ahli kesehatan, kedokteran, apakah memang sendawanya dengan muntah ini memang ada penyakit dalam perutnya. Kalau memang ada penyakit, ya berarti memang sebabnya penyakit itu. Tapi kalau ternyata nggak diketahui, ya berarti dia terkena sihir dan dia harus diruqyah. Karena itulah makna sihir ya. Sebabnya sama, tidak diketahui. Maka itulah yang dinamakan dengan sihir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Kita masuk kepada bab baru ya di pertemuan berikutnya, bab tentang dukun-dukun dan yang semisalnya.
bab tentang dukun dan paranormal dan yang semisal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat dan akhwat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.